Salam pemrograman, saya Iwan Aldiansyah dan kita akan mulai lagi program kita. Kali ini kita akan bahas kriptografi. Kenapa kriptografi? Kali ini saya akan sedikit berbeda ya. Saya tidak ingin channel saya terkesan terlalu dasar gitu kan. Kita akan bahas kriptografi dalam bentuk encode decode saja ya. Dalam kriptografi itu sebenarnya ada banyak jenis ini. Ada encode decode, ada enkripsi, ada hash di sana ya. Apakah encode decode itu masuk dalam kriptografi? Ya masuk, menurut saya masuk. Karena pada dasarnya dia kripto itu kan artinya mengacak ya, mengacak. Jadi kalau misalnya dia sudah masuk ke dalam ilmu mengacak sesuatu, itu masuk dalam kriptografi. Tapi apa bedanya antara encode decode dengan kriptografi, enkripsi? Encode decode itu tidak memerlukan key. Kalau dia enkripsi itu memerlukan key. Perlu suatu kata kunci gitu ya buat membukanya. Terus bedanya lagi dengan hash apa? Kalau hash itu dia biasanya panjangnya jadi dipotong gitu, jadi misalnya cuma 64 bit gitu, udah cuma 64 bit. Kalau enkripsi dan decode itu enggak. Kalau encode decode itu malah kadang lebih panjang. Kayak yang akan kita bahas ini adalah base 64. Base 64 itu hasilnya akan lebih panjang, dari 3 karakter itu jadi 4 karakter. Nah, jadi seperti itu. Per satu karakter itu kan 8 bit ya, 1 byte itu 8 bit. Jadi kalau per 3 karakter maka 3 byte. 3 byte itu adalah 8 kali 3 bit, maka 24 bit. Kuncinya dalam base 64 itu adalah menjadikan yang per 24 bit tadi dijadikan per 6 bit. Maka jadi ada berapa tuh? 6 bit, 6 bit, 6 bit, 6 bit. Jadi ada 24 bit, itu jadi 4 kelompok ya. Jadi 4 per 6 bit, 6 bit. Maka jadi 4 karakter nanti. Jadi 3 bit jadi 4 karakter. Oke, kita akan bahas saja langsung. Masuk ke terminal. Ini terminalnya saya akan gandeng seperti biasa. Yang satu untuk menjelaskan, yang satu untuk memperlihatkan. Ini misalnya saya sudah buat programnya. Ini saya contohkan aja langsung. Salah. Kita masuk dulu ke ininya ya, lokasi dari direktorinya, kemudian baru kita input text to encode. Misalnya kita pengen ini aja lah, nick saya ada Fox Azubirs. Oke. Di sini ada 2 padding, ada sama dengannya, ada 2 belakangnya. Kenapa ada padding? Di sini saya akan jelaskan dulu tentang padding. Jadi dia kan per 3 ya, 3. Coba kita cek. Ini 3 karakter jadi 4. 3 karakter jadi 4. 3 karakter jadi 4. 3 karakter jadi 4 dari BIR. Nah, terus ada sisa satu yang ini S. S. Maka untuk jadi dia 3, kan S itu cuma 1 ya. Kan harusnya per 3. Berarti kan kurang 2 huruf ya. Maka yang kita butuhkan adalah 2 padding, 2 tambalan. Padding itu artinya tambalan. Jadi kita tambahkan padding 2 di sini. Sama dengannya ada 2. Ini sama dengannya panjang nih kayaknya.
buka kayak nyambung gitu ya, padahal ini ada dua sama dengan. Kemudian kita contohin aja deh yang lain yang lebih jelas. Satu padding ya, misalnya apa ya, Iwan lah, Iwan. Nah di sini kan dua juga. Yang satu padding apa ya? 5 huruf ya, 5 huruf misalnya A B C D E lah. Misalnya bulan lah, bulan. Nah, 5 huruf kan biar bulan. Nah, kan paddingnya satu nih. Nah, untuk mengecek apakah ini sudah benar ininya apa hasil encodingnya, kita coba kita balikkan kita decode. Kita coba yang ini dulu. Kita ambil. Kurang. Berarti kita harus manual sampai ke sini. Kemudian kita kopikan, baru kita pastekan sini. Pastenya shift in sih. Oke. Nah, kita lihat di sini hasilnya kembali ke pesan awalnya advokasi BIRS. Seperti pada encode-nya benar ya berarti ya. Kita cek yang ini coba. Benar nggak? Kemudian kita masukkan ke sini. Nah, hasilnya benar. Maka kita lanjutkan ke programnya ya. Kita akan masukkan programnya. Kita akan lihat programnya. Biar MyLab. Ini kita buka mana base64 encrypt. Ini sebenarnya ini aslinya sebenarnya ini kan udah kebuka ya. Di sini saya tidak akan bahas tentang makronya ya. Kalau kalian mungkin masih bingung yang makro, kalian bisa lihat video saya yang sebelumnya. Ada di sana tentang makro. Kita langsung bahas tentang inskripsi. Inskripsi itu pada dasarnya kan merujuk pada suatu tabel. Di sini akan kasih lihat ya tabelnya ya. Kita akan browsing dulu sebentar. Karena saya tidak menyimpan file tabelnya ya. Saya tidak suka lihat tabelnya. Oke, kita masuk ke Google. Ubah Google. Oke. Tabel 64, tabel base 64, ada nggak base 64. Oke. Ini coba yang ini. Nah, sini juga dibilangkan kriptografi base 64. Maka base 64 itu benar ya, seperti saya bilang, dia masuk dalam kriptografi. Di sini saya akan lihat. Nah, ini dia. Jadi di sini merujuk pada tabel ini nanti. Jadi dari hurufnya misalnya gini ya, udah huruf A itu tabel ASCII-nya apa, di kode ASCII-nya berapa, kemudian nanti di
dipisahkan per 6 bit 6 bit. Nanti kalau udah per 6 bit, maka kita tinggal melihat ke ini tabel yang ini nih. Nah, tabel ini adalah mulainya dari A besar sampai Z besar. Di sini mana Z besar, kemudian disambung dengan A kecil sampai Z kecil, kemudian berupa angka dari 0 sampai 9, kemudian plus dan garis miring. Maka semuanya totalnya ada 64. Di sini A itu 0 ya, kemudian B itu 1 sampai di sini garis miring itu adalah 63. Jadi ada 64 apa namanya? Sel ya, 64 pergantian karakter ya. Di sini karena ini dimulainya dari 0. A itu 0, A besar itu 0. Maka kita sekarang kita kembali ke pertanyaan semula. Kita tutup dulu ini ya. Ini di sini seharusnya ada tabel A sampai garis miring tadi, tapi di saya nggak ada. Kenapa tidak ada? Karena saya tidak suka membuat programnya itu ada array buat pertukaran byte-nya itu tadi. Karena gini, suatu saat kalau misalnya kita pengen bikin kriptografi kita sendiri, versi kita gitu ya, misalnya gini, kita kepengen ABC tadi itu jadi dimulai dari angka dulu, misalnya 0 1 2 3, terus baru huruf kecil yang dimulai dari Z dulu, terus jadi urutannya dibeda, jadi pertukaran bitnya kita beda caranya gitu kan. Maka orang nggak tahu apa itu untuk mendekodenya seperti apa, nggak tahu, kecuali dia harus melihat langsung, mendebak langsung itunya apa, programnya. Kalau cuma lihat dari pakai strings, misalnya saya akan kasih tunjuk ya, strings base 64 encrypt. Nah, di sini nggak ada tuh yang tabel yang tadi itu yang saya kasih unjuk tadi, A besar sampai Z besar itu nggak ada di sini kan. Terus A kecil sampai Z kecil itu nggak ada. Jadi bagaimana saya melakukan pertukaran? Saya langsung di sini, langsung di programnya itu langsung saya pakai manipulasi bit. Langsung saja pakai manipulasi bit. Nah, disinilah pakai manipulasi bit. Per satu karakter jadi 4 kan, 3 karakter jadi 4 kan tadi. Jadi maka untuk encode-nya saya pakai di sini ada 3 kali ini apa, ada 4 ya, ada 4 kali pertukaran bit karena per 6 nanti ya. Ini jadikan 3 byte itu 24 bit, saya jadikan per 66. Kemudian saya melakukan manipulasi bit untuk per 6 bit tadi. Kemudian saya langsung tukarkan dengan tabel imajinasi gitu ya. Jadi tabelnya nggak nyata, langsung berupa checkpoint. Di sini saya pakainya checkpoint. Ini checkpoint ini fungsinya buat langsung melakukan pertukaran dengan tabel tadi. Tabelnya saya ganti dengan checkpoint ini tadi. Nah, proses decode-nya sebenarnya sama ya, cuma mungkin ada sedikit perbedaan aja, terbalik gitu kan. Nanti saya bahas juga. Intinya di sini tidak ada array
array untuk pertukaran tabel karena saya langsung pakai manipulasi bit. Untuk lebih jelasnya kalian harus melihat sendiri programnya, dan saya akan kopikan ke deskripsi agar kalian bisa menganalisa sendiri. Dengan menganalisa programnya kalian akan tahu bagaimana sebenarnya proses dari pertukaran bit itu tadi ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen bikin enkripsi sendiri, encode decode yang versi kalian, itu bisa dengan seperti ini, dan kalian nggak perlu kasih tahu ini bentuknya encode decode base 64 yang dimodif gitu ya, nggak usah. Kalian langsung aja bikin teknik kalian sendiri, kemudian kasih nama yang jangan kasih nama base 64 begini, langsung aja kalian kasih nama misalnya enkripsiku, misalnya encodeku, misalnya encodeku. Nah, kasih nama kayak gini, kalian orang lain akan bingung ini pakai encode decode nya apa gitu kan. Dan jangan pakai sistem array, dan jangan yang susunan yang umum. Dengan begitu kalian tidak akan bisa didecode, dan toolnya itu nggak bakal kalian ketemukan di internet karena kalian bikin yang berbeda kan. Nanti mungkin suatu saat saya akan buatkan apa yang saya maksud dengan kriptografi kalian sendiri ya. Jadi modif dari base 64 itu bisa dimodif. Asal kalian tahu bagaimana membuatnya, maka kalian akan bisa memodifnya. Modif jangan cuma modif ini kasih nama saya gitu kan. Apa saya di sini kasih modif, kasih nama di sini, nama kalian, nama kalian akuin sebagai program kalian ya. Bullshit. cuma itulah yang dinamakan dengan script kiddie gitu ya. Kalian cuma bisa modif kalian nggak tahu apa yang kalian lakukan. Kalau misalnya kalian tahu ya bagaimana logaritmanya, kalian akan bisa buat sendiri kriptografi kalian sendiri. Nah, itu saya akan lebih salut kalau misalnya program saya dimodif seperti itu ya. Kalian modif dengan teknik kalian, kriptografi kalian. Nah, itu saya akan bangga sekali kalian bisa seperti itu. Tapi kalau kalian cuma kasih nama nih, akuin sebagai program sendiri gitu ya, silakan aja, nggak apa-apa sih. Hak kalian, nggak apa-apa, dan saya bebaskan ya. Ini kalau mau kalian buat tugas-tugas kuliah atau mungkin buat apalah gitu ya, terserah, nggak apa-apa. Kalian silahkan tinggal di copy di deskripsi. Sekian saja. Maaf agak panjang videonya. Salam pemrograman.